Pemirsa, Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Laut atau Puspomal telah menangkap seorang prajurit yang terlibat dalam penembakan terhadap pos rental mobil di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer TNI Mayor Jenderal Yusri Nuryanto yang mengatakan bahwa pelaku sudah diamankan atau ditangkap di Puspomal. Buntut pengakuan itu, Pusat Polisi Militer TNI turun tangan untuk menyelidiki dugaan keterlibatan prajuritnya. Sementara itu, pemirsa, Polresta Tangerang terus mendalami kasus penembakan yang dialami oleh pemilik rental kendaraan. Polisi menyelidiki kemungkinan pelaku lebih dari 4 orang dan mencari tahu dugaan adanya sindikat penggelapan pencurian kendaraan karena dari keterangan anak korban mobil telah berpindah tangan. Baik dari hasil petunjuk dari CCTV, sementara yang kita lihat ada dugaan ada 4 dari terduga pelaku penembakan ini. Kemungkinan pastinya kita akan kembangkan dan kita dalami terus. Bisa terjadi pelaku ini lebih dari 4 orang. Yang pastinya kita nanti akan sampaikan lebih lanjut apakah para pelaku ini merupakan sindikat daripada. Jadi waktu saat IPS terputus, saya langsung, waktu itu kan malam saya sudah di rumah saya telepon bapak saya bilang, ya ini mobil Brio, kemungkinan GPS putus 2 karena yang satu lagi masih aktif. Terus kata ayah saya malam itu, ya udah kita berangkat malam ini, keburu mobil itu jauh. Pas putus itu saya cek di Pandeglang dari arah dekat Malimping. Iya. Waktu itu saya dan tim Makmur Jaya, rental ayah saya, Makmur Jaya itu sekitar jam 12 malam untuk mengejar unit Brio tersebut. Sesampainya di Pandeglang sekitar jam 2-an, berpapasanlah itu mobil sama saya di Caketi, di pertigaan Caketi Pandeglang. Iya. Waktu itu saya pepet, ayah saya berhenti, turun. Ayah saya menanyakan, ini mobil saya, ini siapa yang pakai? Soalnya itu mobil udah berpindah tangan. Iya. Langsung dari orang tersebut ada dua orang di dalam mobil saya. Dia menodongkan senjata. Oke. Saya ini dari TNI Angkatan Laut sambil nodong ke kepala ayah saya. Sementara itu, polisi mengakui korban dan anaknya sempat mendatangi Polsek Cinangka, Kabupaten Serang untuk meminta bantuan. Namun ditolak lantaran tak ada kelengkapan dokumen mobil yang dibawa kabur pelaku. Bersangkutan memohon meminta untuk pendampingan dari personel kita, ya tentunya personel kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Saya kira itu wajar karena untuk mengetahui kira-kira apa nih permasalahannya gitu loh. Nah, kemudian ketika itu ditanyakan, rupanya yang bersangkutan memburu waktu atau tergesa-gesa sehingga tidak sempat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas. Tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan penolakan terhadap permintaan atau permohonan dari siapapun yang meminta pendampingan. Namun kami juga tidak mau melanggar aturan atau melanggar hukum karena ini berkenaan dengan upaya paksa. Ya. Jadi saat itu ditawarkan oleh anggota kita untuk kepada yang bersangkutan untuk membuat laporan polisi sebagai dasar untuk melaksanakan penarikan mobil tersebut. Namun demikian saat itu yang bersangkutan tergesa-gesa sehingga akhirnya lanjut keluar lagi dari Polsek Cinangka untuk. Pemirsa, klaim polisi tak mendampingi karena korban tak membawa dokumen kelengkapan kendaraan yang hilang dibantah anak korban. Anak korban menegaskan mereka telah menunjukkan dokumen-dokumen kendaraan yang dicuri namun diabaikan.
Langsung ke bagian Anda meminta perlindungan di Polsek Cinangka. Ini ketika Anda minta perlindungan, alasan dari polisi adalah tidak membawa dokumen, Mas Agam. Betulkah? Karena kata Anda sudah membawa semuanya, katanya Mas Agam. Salah sekali itu, salah sekali. Karena saya sudah menjelaskan waktu saya datang. Jadi dalam perjalanan pengejaran mobil itu kan kabur. Saya mengikuti arah ke Pantai Cerita, Pantai Anyer. Ya. Saya melihat mobil itu berhenti di Pantai Anyer, di Pasar Anyer. Saya mengecek Google Maps polsek terdekat karena sebelumnya saya sudah berkomunikasi sama ayah saya bahwa mobil ini berhenti di mana, kita ke polsek atau polres terdekat, kata ayah saya kan seperti itu. Kemudian mobil itu pun berhenti di Pasar Anyar. Di dekat Pasar Anyar ada Polsek Cinangka, sekitar 2 km dari lokasi mobil berhenti. Di situ ada petugas penjaga. Saya bilang, izin mohon bantuannya Pak, saya ini dari rental mobil. Mobil saya dibawa kabur sama orang, GPS sudah dicabut. Tinggal satu lagi GPS saya di sini. Saya minta pendampingan untuk mengambil unit saya. Bapak saya bilang seperti itu. Iya. Waktu itu dari petugas itu bilang, ini dari leasing ya, katanya seperti itu kan. Iya. Saya bilang, bukan Pak, saya bukan leasing. Ini saya bawa berkas, bukan saya ini rental mobil, korban, mobil saya dibawa kabur. Saya bawa surat-suratnya, bawa BPKB asli, STNK asli, dan kunci serep. Ya. Karena STNK asli pun saya bawa, kalau rental mobil tuh saya nggak ngasih STNK asli, ada surat rentalnya, surat jalannya. Ya. Saya ngomong seperti itu, kemudian dari anggota yang... Sebenarnya bagaimana kronologis pengusaha rental mobil yang meninggal dunia akibat ditembak pelaku saat mencoba mengambil kendaraan miliknya yang dibawa kabur di rest area kilometer 45 Tangerang Merak? Berikut kami hadirkan untuk Anda. Pencurian mobil berawal saat Ajat Supriyatna yang menyewa mobil korban selama 3 hari sejak 31 Desember. Namun saat 1 Januari 2025, GPS yang dipasang di mobil tidak terdeteksi. Korban curiga melakukan penelusuran hingga Saketi Pandeglang. Korban berpapasan dengan mobil miliknya dan mengejar. Situasi pun berubah tegang ketika pelaku mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai TNI sambil mengancam. Tak lama, sebuah mobil datang dan menabrak kendaraan yang digunakan korban dan tim Makmur Jaya Rental. Kemudian mobil rental yang dikendarai pelaku melarikan diri. Namun karena menduga pelaku memiliki senjata api, anak korban meminta pendampingan dari Polsek Cinangka Anyer namun ditolak. Korban dan rombongannya tetap mengejar mobil yang dikendarai pelaku hingga ke area tol Tangerang Merak kilometer 45. Dan terjadi insiden penembakan yang menewaskan korban Ilyas Abdurrahman terkena tembakan di bagian dada dan tangan kiri. Tim Liputan iJus melaporkan. Pemirsa, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta agar penggunaan senjata api dievaluasi secara menyeluruh. Hal itu dikatakan oleh Natalius Pigai menanggapi isu maraknya penggunaan senjata api di tempat publik yang menyebabkan kematian belakangan ini. Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan terjadi penyalahgunaan senjata baik oleh aparat maupun masyarakat sipil yang harus menjadi atensi baik oleh pimpinan TNI, Polri dan juga Perbakin. Ia juga mengatakan hal ini harus dievaluasi total karena jelas-jelas menyalahi prosedur dan peruntukan penggunaan senjata. Menurutnya penggunaan senjata harus diikat dengan ketentuan dan aturan yang sangat ketat termasuk prosedur penggunaannya. Sebelumnya diketahui terjadi beberapa kasus penembakan seperti di rest area tol Tangerang Merak yang dilakukan oleh oknum anggota TNI dan juga penembakan seorang pengacara di Bone, Sulawesi Selatan. Truk bermuatan 12,8 ton udang faname terguling di ruas jalan Pangkal Pinang Mentok. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di iNewsroom.
Lupang dia. Satu unit truk mengalami kecelakaan di ruas Jalan Pangkal Pinang Mentok, tepatnya di Desa Simpang Teritip, Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Truk dengan muatan 12,8 ton udang faname itu terguling, sedangkan muatannya menghantam sebuah minibus yang melaju dari arah berlawanan. Salah satu saksi mata mengatakan mobil truk tiba-tiba terguling saat melintas di tikungan yang cukup tajam. Sementara itu, sopir truk mengatakan mobil yang dikemudikannya tiba-tiba tidak dapat dikendalikan karena remnya tidak berfungsi. Aku di belakang mobil itu udah tahu-tahu udah terbalik kayak gitu. Pokoknya sekitar habis tidak lama itu langsung azan. Itulah aku lihat pokoknya jam 3-an itulah. Soalnya posisinya saya itu kan lagi di belakang mobil itu, cuma kan mobil itu udah terbalik. Nggak ada remnya Pak. Ada remnya dari sebelum kejadian tuh 500 meter lah. Kurang lebih 500 meter. Nggak ada remnya. Makan jalan agak kanan. Jadi dari udah terasa nggak ada rem tuh udah berusaha mau berhenti ya. Ya masih berusaha. Cuman memang nggak ada remnya. Tiba-tiba itu hilang ya? Ya bukan hilang ya, dia keras. Usai kejadian, warga bahu-membahu memungut udang yang tumpah ke jalan. Tidak ada korban dalam kecelakaan ini, sementara kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kecelakaan tersebut kini ditangani oleh Satlantas Polres Bangka Barat. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Oma Kisma iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Arus balik libur Natal dan Tahun Baru, stasiun Pasar Senen masih dipadati penumpang. Hari ini lebih dari 40.000 penumpang diperkirakan tiba di Jakarta. Mayoritas penumpang datang dari Yogyakarta, Surabaya, Semarang, dan Purwokerto. Mereka kembali pulang ke ibu kota usai menikmati libur akhir tahun. Selain penumpang yang balik, banyak juga calon penumpang yang baru akan berangkat dari stasiun Pasar Senen. Adapun destinasi favorit penumpang diantaranya Yogyakarta, Surabaya, dan Bandung. Sementara itu, lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama Purwakarta, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Tidak terpantau adanya kepadatan maupun antrean kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikatama. Hingga Sabtu siang, terdapat 6.000 lebih kendaraan melintas dari arah Cikampek menuju Jakarta. Belum ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan oleh kepolisian maupun jasa marga mengingat volume kendaraan yang melintas belum terlalu padat. Sementara itu, volume kendaraan di Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terpantau meningkat sejak pagi tadi. Mayoritas kendaraan merupakan plat B yang berakhir pekan menuju kawasan wisata Puncak. Guna mengurai kemacetan, sistem satu arah diberlakukan secara situasional. Polisi memprediksi peningkatan puncak arus balik wisatawan akan terjadi besok. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini sudah ada Irfan Hardiansyah langsung dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Kemudian ada Syahreza Zanski di Simpang Gadok Puncak Bogor dan juga Hamzah Hasibuan di gerbang tol Cikatama. Kita akan ke Irfan terlebih dahulu. Irfan, bagaimana suasana di stasiun Senen saat ini? Ya baik, terima kasih. Selamat malam Diandra dan juga pemirsa. 2 hari jelang berakhirnya libur Nataru dan juga libur sekolah, stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini diramaikan oleh sejumlah penumpang yang baik baru saja tiba dari daerah menuju ke Jakarta ataupun yang hendak meninggalkan Jakarta. Dan tepat di belakang kami ini merupakan area ruang tunggu di mana untuk situasinya cukup ramai dan kursi-kursinya terisi oleh sejumlah penumpang yang menunggu jam keberangkatan mereka. Dan dari data yang kami peroleh dari Kepala Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, Ispan Henry Wintoko, menyampaikan bahwa untuk kedatangan pada hari ini melalui stasiun Daob 1 Jakarta
diperkirakan lebih dari 40.000 penumpang dan tentunya angka ini masih bisa berubah hingga nanti tepat pukul 00 dini hari. Dan jumlah kedatangan penumpang pada hari ini tercatat lebih tinggi, di mana ada peningkatan sebanyak 3.000 penumpang jika dibandingkan dengan hari sebelumnya, yakni hari Jumat 3 Januari 2025 yang mencapai lebih dari 37.000 penumpang. Dan tentunya hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa 2 hari terakhir, yakni Sabtu dan juga Minggu esok, merupakan 2 hari terakhir libur tahun baru dan libur sekolah, sehingga banyak sekali ataupun banyak dipilih oleh masyarakat yang kembali ke Jakarta usai melakukan mudik ataupun berlibur begitu. Dan selain diramaikan oleh penumpang yang baru saja tiba di stasiun Pasar Senen Jakarta ini, tentunya animo masyarakat yang hendak melakukan perjalanan jarak jauh dengan menggunakan moda transportasi kereta api jarak jauh ini masih terlihat sangat tinggi, di mana untuk keberangkatan ataupun penumpang yang hendak melakukan perjalanan pada saat ini mencapai hampir lebih dari 30.000 penumpang, dengan rincian yang berangkat dari stasiun Pasar Senen ini mencapai lebih dari 20.000 penumpang, sedangkan untuk yang berangkat dari stasiun Gambir ini sebanyak lebih dari 9.000 penumpang. Dan ada informasi penting bagi Anda pemirsa yang memang belum sempat membeli tiket untuk melakukan perjalanan, tentunya ini masih bisa dibeli. Mungkin Anda ini berencana untuk melakukan perjalanan, masih tersedia sekitar lebih dari 42.000 tiket. Sementara demikian, Diandra. Baik, terima kasih Irfan Hardiansyah langsung dari Stasiun Pasar Senen. Selanjutnya kami akan ke Syahreza Zanski di kawasan Gadok Puncak. Selamat malam Syahreza, bagaimana situasi terkini di Gadok? Apakah ada kepadatan kendaraan? Ya, baik Diandra dan juga pemirsa, selamat malam. Jika berbicara mengenai situasi terkini di Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, memang hingga saat ini begitu padat merayap oleh para kendaraan yang melaju dari keluar gerbang tol Ciawi 1 menuju ke Jalan Raya Puncak Bogor. Memang Diandra dan juga pemirsa bisa dilihat di layar kaca, ini kepadatan terjadi untuk kendaraan yang naik ke arah Puncak Bogor, dan memang jika kami ukur ini jaraknya sekitar 2,7 km. Kemacetan ataupun kendaraan ini begitu mengular untuk naik ke arah Puncak Bogor. Ini begitu panjang sekali, berbeda dari yang pada pagi hari ataupun siang hari ini mengular hingga sekitar 2,7 km. Dan memang pantauan kami juga ini didominasi oleh kendaraan plat B yang memilih untuk menghabiskan akhir pekannya pada hari ini untuk berwisata di daerah Puncak. Dan memang hingga saat ini belum ada rekayasa lalu lintas, kendati memang di dua arah ini memang ada yang ramai lancar dan juga padat untuk sisi dari Gadok menuju ke Puncak. Dan memang di antara dan juga pemirsa, jika berbicara mengenai data, informasi yang kami terima ada sekitar 32.000 kendaraan yang naik ke arah Puncak Bogor dari Simpang Gadok. Sementara untuk arah sebaliknya ada 30 kendaraan yang memilih untuk turun pada hari ini melewati Simpang Gadok dari arah Puncak Bogor. Artinya memang ini angkanya tentatif akan terus meningkat, mengingat besok akan ada diprediksi akan terjadi kepadatan khususnya di akhir pekan pada kali ini. Dan memang selama 2 pekan belakang terakhir memang sudah ada sekitar 1 juta kendaraan yang melintas di Simpang Gadok. Animo masyarakat begitu meningkat khususnya di akhir pekan kali ini ataupun pasca 4 hari malam pergantian tahun baru 2024-2025. Dan memang berbicara mengenai rekayasa arus lalu lintas, di antara dan juga pemirsa sempat diberlakukan sistem one way, dan ini akan berlaku hingga hari esok dan dilakukan secara situasional untuk melihat seberapa besar kepadatan yang terjadi di dua sisi ruas Jalan Raya Bogor pada kali ini. Namun dipastikan memang hingga saat ini tidak hanya one way, ada juga sistem rekayasa ganjil genap, namun itu berlaku jika one way tidak diberlakukan pada beberapa waktu. Namun bisa dipastikan ini masih 2 arah, belum ada rekayasa lalu lintas one way sama sekali hingga malam kali ini, kendati memang padat pada malam kali ini. Sementara itu Diandra, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Syahreza Zanski langsung dari kawasan Gadok Puncak. Selanjutnya kami akan menuju ke gerbang tol Cikatama. Di sana ada rekan Hamzah Hasibuan. Selamat malam Hamzah, bagaimana situasi di tol Cikatama malam hari ini?
Ya, selamat malam Diandra dan juga pemirsa. Saat ini kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau masih ramai lancar. Tidak ditemukan adanya ketersendatan maupun antrian panjang dari kendaraan yang melalui gerbang tol Cikatama menuju ke arah Jakarta. Sejak pagi tadi juga kami memantau bahwa polisi maupun jasa marga masih belum memberlakukan rekayasa lalu lintas seperti kontraflow yang sebelumnya sempat dilakukan. Adapun terkait jumlah kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama menuju ke arah Jakarta ini sejak pagi tadi hingga malam hari ini sejumlah 26.000 lebih kendaraan sudah melintas di gerbang tol Cikatama. Kami juga mendapatkan informasi bahwa beberapa hari sebelumnya, yaitu di tanggal 1 hingga tanggal 2 Januari 2025 kemarin, di mana merupakan tanggal-tanggal yang merupakan puncak dari arus balik momen libur Natal dan Tahun Baru ini, jumlah kendaraan sempat meningkat. Adapun pihak kepolisian dan jasa marga sempat memberlakukan rekayasa lalu lintas kontraflow yang dilakukan pada kilometer 65 hingga kilometer 47 mengarah ke Jakarta. Hal ini dilakukan karena jumlah kendaraan yang kembali ke arah Jabotabek dari gerbang tol Cikampek Utama ini berjumlah 86.000 lebih kendaraan, sehingga dengan tingginya jumlah kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikampek ini menjadikan pihak kepolisian dan jasa marga memberlakukan rekayasa lalu lintas kontraflow. Kami juga akan selalu memantau hingga malam hari ini apakah nantinya pihak jasa marga dan kepolisian akan memberlakukan rekayasa lalu lintas lainnya, mengingat jumlah kendaraan maupun volume kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikatama malam ini masih terhitung cukup normal dan tidak terlalu padat. Selain itu, himbauan juga disampaikan kepada para pengendara, di mana pengendara ini disampaikan untuk selalu menjaga kesehatan dan juga mengecek kembali kendaraan dan dapat memanfaatkan rest area yang terdapat di jalan tol Jakarta Cikampek ini. Sementara itu, Diandra. Baik, terima kasih Hamzah Hasibuan langsung dari gerbang tol Cikatama. Sebelumnya ada Syahriza Zanski dari kawasan Gadok Puncak dan juga Irfan Hardiansyah langsung dari stasiun Pasar Senen. Selamat kembali bertugas rekan-rekan dan selamat malam. Pemirsa, usai libur tahun baru di Yogyakarta, arus balik di stasiun Yogyakarta Jumat pagi tampak mulai menurun. Puncak arus balik Nataru di wilayah Daop 6 Yogyakarta terjadi pada 29 Desember lalu dengan 31.000 penumpang. Sementara itu pada puncak arus balik kedua terjadi 1 Januari 2025 dengan 29.000 penumpang naik atau berangkat. Para penumpang yang naik kereta api jarak jauh ini masih didominasi tujuan ke Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Sebuah mobil pickup terjun ke jurang sedalam 100 meter di Jalan Nasional Sungai Penuh Jambi. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Newsroom. Mobil pickup pedagang buah ini terjun ke jurang sedalam 100 meter di kilometer 16 Jalan Nasional Sungai Penuh Jambi pada Jumat sore. Sopir dan satu penumpang selamat namun menderita luka-luka. Sementara mobil rusak parah dan belum bisa dievakuasi. Sebelumnya mobil melaju dari Tapan Pesisir Selatan Sumatera Barat menuju kota Sungai Penuh Jambi. Namun saat melintas di tikungan tajam, sopir diduga mengantuk dan hilang kendali. Terjadi tepatnya pada Jumat sore pukul 5. Telah terjadi kecelakaan mobil pickup dari arah Sumatera Barat, tepatnya dari Tapan, menuju ke kota Sungai Penuh. Terjadi kecelakaan dengan kedalaman jurang mencapai 100 meter lebih. Sopir dan penumpang yang luka-luka telah dievakuasi warga dan dibawa ke rumah sakit. Lokasi ini dikenal rawan kecelakaan karena ruas jalan yang sempit, banyak tikungan, dan minim rambu. Dari Sungai Penuh Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan penumpang pesawat meningkat jelang berakhirnya libur Natal dan Tahun Baru. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta pun memprediksi hari ini adalah puncak arus balik di Bandara Soekarno-Hatta dengan 147.000 penumpang kedatangan.
Peningkatan jumlah arus balik hari ini sudah diprediksi oleh pengelola Bandara Soekarno-Hatta seiring dengan adanya kebijakan pemerintah terkait penurunan harga tiket sebesar 10% di masa libur Natal dan Tahun Baru. Hari ini puncak arus balik di Bandara Soekarno-Hatta tercatat kurang lebih 147.000 penumpang, baik yang datang maupun pergi. Begitu juga dengan pergerakan pesawat mencapai 1.027 pesawat. Di akhir periode masa libur Natal dan Tahun Baru, Bandara Soekarno-Hatta terus mengalami peningkatan. Dibandingkan tahun 2023, tahun ini lebih tinggi 8% di periode yang sama dan akan terus meningkat hingga hari Minggu mendatang. Sementara di Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, ribuan penumpang mulai memadati pintu kedatangan di Terminal 1. Peningkatan jumlah penumpang kali ini dipengaruhi mulai berakhirnya masa liburan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Diprediksi jumlah peningkatan tertinggi akan terjadi pada hari ini dan esok hari. Keberangkatan dari Bandara Juanda didominasi oleh tujuan Balikpapan, Makassar, Jakarta, dan juga Medan. Hingga kini sudah mencapai 38.000 lebih penumpang yang berangkat maupun datang. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada rekan saya Hasnugara di Bandara Soekarno-Hatta dan juga Yoyo Agusta di Bandara Juanda, Sidoarjo. Kita ke Hasnugara terlebih dahulu di Bandara Soekarno-Hatta. Selamat malam Hasnu, bagaimana suasana di Bandara Soekarno-Hatta malam hari ini? Ya, terima kasih Jendra, selamat malam dan juga pemirsa. Dapat kami laporkan tepatnya pada malam ini di Terminal 2 Domestik Bandara Internasional Soekarno-Hatta, para penumpang sejak pukul 6 sore tadi terlihat dipadati penumpang yang baru tiba dari kampung halamannya atau kota-kota tujuan destinasi wisata, di mana memang para penumpang ini telah usai melakukan libur panjang Natal dan Tahun Baru 2025, mengingat mereka harus kembali pada hari ini dikarenakan pada Senin mendatang mereka sudah melakukan kembali aktivitas baik itu bekerja maupun ke sekolah. Baik Jendra, memang untuk data pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat bahwasannya pada hari ini terdapat jumlah pergerakan penumpang sebanyak 147.000 orang, lalu diikuti dengan pergerakan pesawat sebanyak 1.027 penerbangan, baik itu domestik maupun internasional. Dari 147.000 orang ini, diantaranya 80.000 orang mendominasi kedatangan baik itu domestik maupun internasional di Terminal 1, 2, dan juga 3. Tentunya Jendra, puncak arus balik ini memang telah diprediksi oleh pihak pengelola baik pada hari ini Sabtu hingga esok Minggu. Tentunya peningkatan jumlah penumpang ini juga diikuti kebijakan pemerintah yang telah menurunkan harga tiket sebesar 10% sejak 19 Desember lalu hingga 3 Januari 2025 kemarin. Kembali ke Janda. Baik, terima kasih Hasnugara langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Selanjutnya kami akan ke Bandara Juanda, Sidoarjo. Ada rekan Yoyo Agusta di sana. Yoyo, selamat malam. Bagaimana suasana terkini di Bandara Juanda, Sidoarjo? Ya, selamat malam dan selamat malam pemirsa. Saat ini saya masih berada di Bandara Internasional Juanda, di mana sejak Sabtu pagi tadi hingga malam ini nampak ramai oleh kedatangan penumpang yang akan kembali ke tempat halaman mereka setelah melakukan libur panjang. Peningkatan jumlah penumpang ini disebabkan karena adanya segera berakhirnya libur panjang Nataru tahun 2024-2025. Data yang kami peroleh dari pihak Angkasa Pura melalui pos terpadu yang ada di Bandara Juanda tercatat dari pagi hingga saat ini mencapai 45.000 penumpang. Ini meningkat dibandingkan hari-hari biasa yang hanya 38.000 penumpang yang melakukan perjalanan melalui Bandara Internasional Juanda ini. Diprediksi puncak arus balik libur Nataru
pada tahun ini akan terjadi malam ini dan esok hari juga diperkirakan akan tetap tinggi jumlah penumpang jika dibandingkan hari-hari biasa. Demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Yoyo Agusta langsung dari Bandara Juanda dan sebelumnya ada Hasnu langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Terima kasih, selamat malam dan selamat kembali bertugas rekan-rekan. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat situasi terkini di sejumlah titik lalu lintas dari pantauan CCTV NTMC Polri. Pemirsa, kita lihat di sebelah kiri atas, ini merupakan visual di exit tol Bekasi Barat, nampak lalu lintas pada malam hari ini ramai lancar. Sementara itu di kanan atas layar kaca Anda pemirsa, ini merupakan exit tol Gate Ciawi. Ini juga nampak tidak ada penumpukan kendaraan di sana. Sementara itu di Bandung pemirsa, di kiri bawah yaitu di pos polisi Ledeng, terpantau juga ramai lancar, arah lalu lintas ramai lancar, tidak ada penumpukan kendaraan. Sementara itu di kawasan Malioboro, Yogyakarta, nampak adanya penumpukan kendaraan, lalu lintas cukup padat, begitu juga dengan wisatawan yang menumpuk di sekitar kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta malam hari ini. Pengemudi mobil menjadi korban begal bersenjata tajam di tengah kemacetan di jalan tol di kawasan Pelumpang, Tanjung Priok, Jakarta. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNewsroom. Gunung Merapi yang terletak di Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat, kembali erupsi pukul 9:43 waktu Indonesia Barat, Sabtu siang. Letusan melontarkan kolom abu hitam pekat setinggi 1000 meter di atas kawah di puncak gunung. Warga Sungai Puar di kaki Gunung Merapi yang berjarak sekitar 4,5 km dari pusat erupsi mengatakan letusan yang pertama pada tahun 2025 ini disertai dengan suara dentuman keras sehingga mengejutkan warga yang sedang beraktivitas. Saya kaget mendengar suara dentuman dan saya melihat ke arah Gunung Merapi. Ternyata Merapi erupsi kembali di awal tahun 2025. Kemarin erupsi juga di akhir tahun pas pergantian tahun baru. Pos pengamat Gunung Api PGA Merapi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi di belakang Balok Kota Bukit Tinggi mencatat Gunung Merapi meletus dengan amplitudo maksimum letusan yang cukup besar, yaitu 30,3 mm. Sementara durasi letusan terekam juga cukup lama, yaitu lebih dari 1 menit 40 detik. Tercatat untuk ketinggian kolom abu kurang lebih 1000 meter di atas puncak kawah, dan apabila terjadi hujan abu kepada seluruh masyarakat apabila beraktivitas di luar ruangan untuk dapat menggunakan masker. Tidak ada laporan terjadinya hujan abu vulkanik yang turun ke permukiman masyarakat. Abu letusan yang tertiup angin ke arah utara dan timur laut diperkirakan jatuh di sekitar gunung. Gunung Merapi pun saat ini berstatus waspada atau berada pada level 2 di atas aktif normal. Masyarakat maupun wisatawan dilarang masuk dan beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah di puncak gunung. Diketahui dalam tahun 2025 hingga 4 Januari ini, Gunung Merapi tercatat mengalami 1 kali letusan dan 6 kali erupsi berupa hembusan. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah hilang tersesat selama 2 hari, pendaki Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat akhirnya ditemukan. Pendaki tersebut berhasil dievakuasi dan dikembalikan kepada pihak keluarga. Korban yang tersesat di Gunung Talang. Tim SAR dari Basarnas BPBD PMI dibantu masyarakat melakukan pencarian terhadap seorang pendaki yang dilaporkan tersesat di kawasan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Pendaki bernama Hairul Hafiz, mahasiswa asal Kabupaten Agam, melakukan pendakian ke Gunung Talang pada tanggal 1 Januari 2025 lalu, melewati jalur via Seroja, Batumbuak.
Namun diduga tidak mengetahui medan jalan menuju puncak Gunung Talang. Pendaki tersebut tersesat dan bertahan di tenda selama 2 hari. Usai melakukan pencarian dan pendakian ke puncak Gunung Talang dengan berjalan kaki sekitar 2 jam, tim SAR akhirnya berhasil menemukan pendaki itu dalam kondisi selamat. Sudah dievakuasi oleh tim SAR gabungan dalam kondisi selamat dan sehat. Kemudian korban dievakuasi ke kantor BPBD Kabupaten Solok untuk melakukan penjemputan dari pihak keluarga. Pendaki tersebut selanjutnya dibawa tim SAR turun ke pos pendakian Batu Buak dan dibawa ke kantor BPBD Kabupaten Solok untuk dikembalikan ke pihak keluarga. Dari Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. 30 truk bantuan Indonesia Malaysia senilai 18 miliar rupiah didistribusikan ke Gaza, Palestina. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Newsroom. Anda kembali di Newsroom, pemirsa. Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai atau KPLP mengamankan kapal asing berbendera Vanuatu di perairan Berakit. Kapal diamankan petugas karena diduga tidak memiliki dokumen lengkap saat memasuki perairan Indonesia. Saat pengecekan di atas kapal dilakukan petugas KPLP Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, nahkoda kapal asing berbendera Vanuatu ini tidak bisa menunjukkan dokumen kelengkapan. Kejadian ini berawal dari kecurigaan petugas terhadap kapal asing yang berlayar tanpa tujuan dan mondar-mandir di perairan Berakit. Saat dilakukan pengecekan berdasarkan data Vessel Traffic Service atau VTS Batam, kapal terdeteksi berlayar dari India. Selain itu, di atas kapal juga terdapat 6 orang kru kapal asal Rusia yang juga tidak memiliki dokumen lengkap. Aktivitas mereka informasi dari nahkoda, informasinya dari Korea. Tapi data yang kami ada di VTS itu dari India dan tujuannya belum tahu kemana. Pak, waktu diamankan ABK kapal ada melakukan tindakan perlawanan atau melarikan diri atau gimana? Tidak ada. ABK ini sangat kooperatif saat kita naik. Dia mempersilahkan apa yang kita lakukan. Nah, karena ada dugaan-dugaan yang tadi melanggar undang-undang pelayaran kami, jadi kami tarik ke pangkalan untuk pendalaman. Saat ini pihak KPLP masih mendalami terkait dugaan pelanggaran lain yang dilakukan kapal tersebut. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Zubrianto, iNews melaporkan. Puluh truk bantuan dari Indonesia dan Malaysia dikirimkan ke Gaza, Palestina. Bantuan seberat 460 ton ini dengan nilai total 18 miliar rupiah berisi bahan pangan dan paket musim dingin. Bantuan untuk warga Gaza, Palestina terus mengalir dari banyak pihak termasuk Indonesia dan Malaysia. 30 truk berisi bantuan dari Basnas, Forum Zakat, Hands Foundation, Irish Malaysia, dan UNWFP didistribusikan menuju Gaza Utara, Khan Yunis, Hamawasi, Kem Jabalia, Beit Lahia, dan Beit Tanur. 460 ton bantuan ini terdiri dari 25.000 kotak paket bahan pangan serta paket musim dingin dengan nilai total 18 miliar rupiah. Ini sekitar ada 30 truk barang bantuan yang dikawal oleh tentara Jordania. Mari kita doakan semoga truk-truk ini bisa sampai segera di Gaza, Palestina dan bisa diterima langsung oleh saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Bantuan pangan dan perlengkapan musim dingin sangat diperlukan warga Gaza karena saat ini suhu di sana bisa mencapai di bawah 0 derajat Celcius. Serangan bertubi-tubi, pembatasan oleh tentara Israel, hingga kondisi jalan yang rusak menjadi kendala pendistribusian bantuan.